Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kita sama-sama bisa bersyukur karena telah dipertemukan di tempat ibadah ini untuk bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, terkhusus juga mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Tema pada hari ini, kita akan berbicara mengenai cintaku pada rumah Bapa. Saya akan memberikan sedikit ilustrasi sebelum kita memulai. Ada seorang tua yang dia memiliki dua hamba. Kemudian tuan ini memberikan mereka rumah satu-satu karena kasihnya kepada hamba-hamba itu. Kemudian sebelum tuan itu memberikan kunci rumah kepada mereka, Tuhan berkata, "Tolong jaga dan cintailah rumahmu masing-masing dengan segala yang ada sekarang sebagai wujud kesetiaan kepadaku." Dan kemudian kunci itu pun diserahkan kepada mereka. Hamba yang pertama sangat menjaga rumahnya, merawat, bahkan selalu mempercantik rumah itu. Sedangkan yang satu, untuk membersihkan pun sangat malas sekali. Bahkan nggak pernah disentuh untuk dibersihkan, tidak pernah. Hingga suatu hari Tuhan itu pun datang kembali untuk mencek bagaimana perkembangan rumah mereka. Di hamba yang pertama, Tuhan itu sangat kagum kepada hamba yang pertama. Bukan karena kerajinannya, kesetiaannya menjaga rumah itu, ia pun diberikan tambahan modal sebagai uang untuk perawatan rumah itu. Kemudian ketika berjalan ke arah rumah hamba yang kedua, ia pun terkejut karena rumah itu sangat mengerikan. Kemudian Tuhan itu pun berkata kepada hamba yang kedua, "Dari apa yang kulihat sekarang, aku sudah bisa melihat bahwa kamu tidak setia kepadaku. Kamu telah menyia-nyiakan kasihku. Dengan kuberi rumah ini, sekarang kamu pergi dan anggap aku tidak mengenal." Dari ilustrasi ini, kita diingatkan kepada kasih kita kepada Tuhan. Dengan bagaimana kita mewujudkan cinta kepada rumah Bapa. Nah, lalu cinta kepada rumah Bapa itu sebetulnya masih bisa diwujud nyatakan sebagai rumah Bapa yang adalah diri kita. Karena diri kita adalah bait Allah. Dan kita masuk kepada Injil Yohanes 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-22, dikisahkan pada saat itu adalah hari Paskah, di mana orang-orang Yerusalem pada waktu itu merayakan Paskah sebagai bentuk pembebasan dari penjajahan. Tetapi ada satu permasalahan di sana, yaitu di mana orang-orang dari luar Yerusalem, mereka kesulitan membawa kurban persembahan karena harus ada tuntutan kurban persembahan harus suci, tidak boleh bercacat. Sedangkan tantangan mereka, ketika mereka membawa dari kampung halamannya, bisa jadi justru cacat di tengah jalan atau bagaimana. Ini menjadi kendala. Dan kendala yang kedua, orang-orang Saduki mempolitisasi apa yang ada di bait Allah itu, sehingga para penjual ternak dan juga
para penukar-penukar uang shikal. Mereka bisa memberikan harga yang sangat tinggi. Bahkan nilai tukar shikal sangatlah tinggi. Dari sinilah Yesus marah. Bahkan di ayat yang ke-19, Yesus menggunakan kata naos, yang selain diartikan sebagai bait Allah, juga diartikan sebagai kuil. Jadi yang mau disasar lebih tepatnya adalah Yesus tidak lagi menganggap bait suci sebagai yang sakral. Melainkan kata naos itu lebih menunjuk pada struktur bangunan, bukan pada yang suci. Sehingga Yesus berkata, robohkanlah bait Allah ini, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Kita geser kepada Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17 berbicara mengenai 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan itu diberikan sebagai wujud kasih Allah kepada manusia dengan perjanjian 10 hukum itu. Nah, terkhusus di dalam ayat hukum yang ke-5 sampai 10 dijelaskan bagaimana manusia harus bertindak atas dirinya. Kita kembali pada tema kita bahwa cinta pada rumah Bapa. Yang dimana rumah itu diinterpretasikan menjadi diri kita sendiri. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mewujudkan cinta sebagai wujud syukur pada Allah, atau justru kita malah merusaknya? Merusak di sini bisa juga diartikan dari dalam diri, atau mungkin ego kita. Terkadang kita masih suka menang sendiri, serakah, tidak jujur, angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali untuk mencintai bait Allah yang adalah diri kita. Kita memang sering memendam kepahitan kepada orang lain, atau mungkin egois, dan lain sebagainya. Karena justru dengan itulah kita merusak bait Allah itu. Kita perlu ketahui, identitas Allah adalah kasih. Nah, yang seharusnya terjadi dengan bait Allah, haruslah kasih itu melingkupi di dalamnya. Jadi ketika kita merusak bait Allah itu yang adalah diri kita, berarti kita tidak mewujudkan kasih yang dari Allah. Dan begitu juga di dalam kitab Yohanes tadi dijelaskan mengenai bait Allah sudah tercemar oleh kaum-kaum Saduki, dan Yesus akan merubuhkannya dan membangun kembali sebagai bentuk penyucian kembali. Sama hanya ilustrasi tadi yang dimana sudah diberikan kepercayaan, namun kepercayaan itu diingkari, maka penghukuman akan datang. Begitu juga ketika kita tidak bisa menghargai, tidak bisa mencintai Tuhan kita, maka dosa dan penghukuman itu akan datang atas kita. Begitu juga di dalam 10 hukum Tuhan, sebetulnya ini adalah cara kita merawat diri kita.
agar tetap berada di jalan yang lurus, di jalan yang ditentukan oleh Allah. Nah, selain dari 10 hukum Tuhan itu, bagaimana cara kita mendekatkan diri pada Tuhan? Yaitu dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Yaitu dengan cara berdoa, atau mungkin kita bersekutu, dan terkhusus juga jangan mengotori diri kita dengan ego kita dan lain sebagainya. Selamat menghayati sabda Allah, agar kita selalu diingatkan akan cinta kita kepada rumah Bapa yang adalah tubuh kita sendiri, sebagai wujud kasih dari Allah. Amin.